Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di kegiatan PPH diskusi kultural untuk siang hari ini. Iya, sebelum mulai. Ya, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir, mungkin mohon untuk mengisi daftar hadir yang telah di-post di chat terlebih dahulu. Kita akan mulai ya beberapa menit lagi. Sudah mulai. Iya, baiklah. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di kegiatan diskusi kultural kerjasama PPH dan Hore-Hore Club pada siang hari ini. Ya, mungkin nggak bosan-bosannya saya kembali memberikan sedikit gambaran tentang kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan wadah terbuka bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dalam melihat, meneliti, ataupun menjalankan program harm reduction di Indonesia. Jadi seri diskusi ini kami dedikasikan kepada almarhum Freddy Malik, Rondi Muhammad, Lamgan Desi Hombing, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memulai dan mengembangkan gerakan harm reduction di Indonesia sebelumnya. Oke, untuk seri diskusi hari ini kita memilih topik tidak ada lagi kondom. Bagaimana jika kondom dihapuskan dalam program harm reduction dan penanggulangan HIV. Hari ini kita ada narasumber Mas Gambit. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu diskusi siang hari ini. Iya, moderator kita hari ini adalah rekan saya, Erik Sindunata. Beliau adalah saat ini adalah peneliti di PPH Unika Atmajaya. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Student Advisory Officer di Universitas Bina Nusantara 2014 sampai 2016 terlibat aktif dalam proyek-proyek tes psikologi dan sekarang ini juga aktif meneliti dalam isu HIV/AIDS khususnya bagi kelompok LSL. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan moderatornya hari ini. Untuk selanjutnya, untuk sesi selanjutnya, saya serahkan ke Kak Erik. Silakan Kak Erik. Ya, selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mbak Lenggo sudah memperkenalkan saya. Oke. Ada suara.
Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana jika kondom dihapus dalam harm reduction dan penanggulangan HIV. Nanti kita akan diskusi bersama Bapak Ignatius Praptoharjo yang saat ini merupakan peneliti senior di PPH Unika Atmajaya sejak 2010 dan saat ini sudah menjabat sebagai Kepala PPH sejak 2022. Itu ke Panli. Lalu beliau juga merupakan dosen di Kesmas FK UGM, UNS, dan program Magister Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Beliau juga aktif meneliti dan menjadi konsultan dalam isu HIV/AIDS, nafsa, dan kesehatan masyarakat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Gambit untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Selamat siang. Terima kasih Erik untuk perkenalannya. Jadi sedikit koreksi, saya tidak mengajar di FKUGM lagi, ya. Jadi hanya di Fakultas Psikologi dan di UNS. Itu saja disclaimer-nya untuk informasi terkait dengan posisi. Terima kasih teman-teman. Jadi saya akan memantik diskusi, sebenarnya tidak membawa sebuah pesan, tetapi ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan kondom dan harm reduction saat ini seperti apa. Jadi izinkan saya untuk membagikan paparan saya. Jadi di dalam judul leafletnya itu cukup provokatif ya. Tidak ada kondom, kemudian bagaimana kalau kondom dihapuskan dari program harm reduction. Nah, ini sebagai konsekuensi ketika tidak ada kondom yang tersedia di lapangan. Beberapa waktu yang lalu kita juga menyelenggarakan semacam diskusi yang menyoroti terkait dengan ketersediaan kondom di berbagai wilayah gitu ya, dan pada waktu itu memang masih informasi yang ada pada waktu itu sampai saat itu belum ada ketersediaan kondom. Ya, ada beberapa ketersediaan kondom di daerah, tetapi sangat misalnya yang tersedia hanya di Jawa Barat, sementara di daerah-daerah yang lain itu masih belum ada. Nah, sebenarnya berangkat dari situasi yang seperti itu, kemudian saya merefleksikan itu di dalam konteks di program harm reduction itu seperti apa. Apakah kondom itu ada di dalam program harm reduction atau tidak? Gitu. Saya akan melihat itu dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari filosofinya program harm reduction. Yang kedua adalah dari persepsi dan perilaku pengguna narkoba. Yang ketiga adalah dari sisi ketersediaan kondom. Nah, dari ketiga hal inilah yang kemudian kita akan mendiskusikan apakah kondom itu ada atau tidak, perlu atau tidakkah di dalam program harm reduction. Nah, itu sebagai pertanyaan yang sebenarnya jawabannya jelas ya, tetapi ini sebagai sebuah pemicu saja untuk diskusi. Kalau iya, itu akan bagaimana respon kita, kalau itu tidak, terus bagaimana dengan situasi penanggulangan HIV yang ada di kita. Oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk
kembali lagi, barangkali itu sebagai refreshing saja ya, kita sudah 8 pertemuan itu membicarakan harm reduction, tetapi belum ada yang secara spesifik menguraikan kembali atau mengajak kita untuk menilai apa itu harm reduction. Saya menjadi penting menurut saya untuk melihat harm reduction sehingga kita tahu filosofinya harm reduction itu seperti apa dan program harm reduction itu seperti apa. Jadi kalau kita melihat bahwa program harm reduction itu merupakan suatu kebijakan atau program yang diarahkan untuk mengurangi konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang merugikan dari penggunaan narkoba tanpa memerlukan pantangan dari penggunaan narkoba. Nah, saya kira ini menjadi penting pada bagian yang terakhir ini adalah tanpa memerlukan pantangan dari penggunaan narkoba. Nah, ini yang kemudian perlu kita gunakan sebagai cara untuk membedakan dengan program-program atau kebijakan-kebijakan narkoba yang lain. Kita melihat bahwa harm reduction itu juga merupakan gerakan keadilan sosial, ya, gerakan masyarakat gitu ya, yang dibangun di atas keyakinan dan penghormatan terhadap hak-hak pengguna narkoba. Saya kira ini juga menjadi satu filosofi bersama yang kita yakini bahwa harm reduction adalah upaya untuk melindungi hak-hak dari pengguna narkoba dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga, itu harm reduction lebih merupakan strategi daripada tujuan. Nah, ketika kita melihat bahwa harm reduction sebagai sebuah strategi daripada sebuah tujuan, maka kita bisa melihat bahwa harm reduction itu orientasinya adalah pada jangka pendek, bukan pada jangka panjang. Ini berbeda dengan kebijakan kebijakan narkoba yang lain yang melihat bahwa pengurangan bahaya atau pengurangan dampak terkait dengan narkoba, gitu ya, itu juga menjadi tujuannya, gitu ya. Tetapi berbeda dengan harm reduction lebih berfokus pada program-program yang berjangka pendek, sehingga strategi harm reduction itu tidak mencakup strategi seperti program pengobatan yang berorientasi pada abstinen atau kriminalisasi penggunaan obat-obat terlarang, meskipun dua kebijakan seperti itu memiliki tujuan yang sama sebenarnya dengan strategi harm reduction, yaitu pengurangan dampak buruk. Yang membedakan adalah jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, oleh karena itu nilai dari program harm reduction sendiri adalah pragmatisme, nilai kemanusiaan, fokus pada bahaya, ya, pada dampak buruknya, kemudian menyeimbangkan biaya dan manfaat, dan memprioritaskan tujuan jangka pendek. Nah, saya kira itu yang secara konseptual perlu kita pegang gitu ya, karena dengan mudah kita memasukkan berbagai macam kebijakan itu ya mengurangi dampak buruk, tetapi apakah betul mengurangi dampak buruk dalam jangka pendek? Jangka panjang iya, tetapi jangka pendeknya apakah menjadi lebih pragmatis atau tidak? Itu menjadi persoalannya. Ada banyak prinsip, ada 8 prinsip harm reduction yang pada intinya mencerminkan nilai-nilai yang ada di di sana. Dan kita melihat yang pertama itu adalah bahwa menerima baik atau buruknya bahwa narkoba yang legal ataupun yang tidak legal itu merupakan bagian dari dunia kita. Dan kita mencoba untuk mengurangi dampak yang buruk dari
keberadaan narkoba itu daripada sekedar mengabaikan atau mengutuknya gitu ya. Jadi ya semuanya itu ada dan bagaimana kita mengurangi dampak buruknya. Tetapi pada sisi yang lain, pada prinsip yang ke-8 ini kita juga menyadari bahwa program harm reduction itu tidak mengabaikan gitu ya, bahwa ada dampak-dampak yang sangat nyata dan juga sangat berat dari penggunaan narkoba ini. Nah, saya kira itu yang kemudian bisa pada satu sisi kita realistis dengan keberadaan narkoba itu, tapi pada sisi yang lain juga realistis bahwa narkoba itu memberikan dampak yang negatif. Sehingga upaya-upaya di situ adalah bagaimana dalam jangka pendek kemudian bisa mengurangi resiko di sana. Nah, landasan dari program harm reduction itu sebenarnya ada 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah harm reduction dengan H dan R yang besar, itu merupakan sebuah gerakan filosofis dan politik gitu ya, karena ada pengorganisasian, kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan advokasi dan seterusnya, yang itu merupakan sebuah gerakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai di dalam harm reduction-nya itu. Kemudian berikutnya adalah harm reduction dalam artian yang lebih sempit, itu adalah pendekatan dan keyakinan mendasar tentang cara memberikan layanan, cara yang benar dan cara mendasar tentang memberikan layanan itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi kita berorientasi pada kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah risk reduction. Jadi cara dan layanan untuk mengurangi potensi dampak buruk. Jadi ketika kita bicara masalah LAS atau mungkin pipa atau mungkin juga metadon, itu merupakan sebuah risk reduction, adalah cara bagaimana resiko-resiko itu bisa diminimalkan. Cara ya, jadi risk reduction tentu saja lebih teknis lagi daripada harm reduction sebagai sebuah pendekatan, apalagi harm reduction sebagai sebuah gerakan filosofis ataupun gerakan politik. Nah, bagaimana intervensi HR itu dikembangkan? Itu ada 3 hal utama. Komponen utama adalah risikonya apa, kemudian pola pikir yang dimiliki oleh orang yang berada atau memiliki risiko itu seperti apa, dan yang ketiga adalah pada konteks settingnya. Dan inilah yang kemudian perlu kita lihat bahwa apa yang dikembangkan di dalam harm reduction, kita lihat mulai dari filosofi, kemudian sampai dengan cara, memang lebih berorientasi pada penggunaan penggunaan nafsa, gitu ya. Bahwa ada hal-hal yang lain yang menjadi konsekuensi itu di-acknowledge, tetapi seringkali itu karena begitu luasnya dampak buruk yang bisa diakibatkan dari penggunaan nafsa itu seringkali tertutup gitu ya, sehingga ya sebagai contoh adalah isu seks gitu ya. Nah, isu seks itu seringkali ya hanya sebagai sebuah, ya itu salah satu dampaknya, tetapi bagaimana kita menyikapi isu seks di dalam dalam penularan HIV itu seringkali kita tidak memperoleh rujukan yang memadai di dalam literatur harm reduction. Misalkan kalau kita lihat di dalam komponen itu ada distribusi kondom, tetapi ini tidak pernah terbahas secara mendalam bagaimana persepsi kondom, kemudian perilaku seks dari pengguna nafsa itu di dalam pengembangan strategi-strategi untuk mempromosikan kondom di dalam
intervensi harm reduction ini. Ya, itu sebagai sebuah hal yang kalau ada seks berisiko, ya itu ya kasih aja kondom. Artinya itu tidak fokusnya tidak sekuat ketika kita bicara masalah penggunaan drugs itu sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian kita bertanya dengan konsep filosofi yang seperti itu, kemudian dengan approach yang seperti itu, dan dengan dengan pengembangan intervensi yang didasarkan pada hal-hal seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah di mana kondom? Nah, kita akan masuk di dalam pengalaman dari pengguna nafsa. Jadi saya mengambil dua penelitian yang berjarak kurang lebih 20 tahunan gitu ya. Yang berjarak 20 tahun lebih. Tetapi ceritanya masih sama gitu ya pada penasun. Jadi banyak yang melakukan, yang satu itu kita ambil dari yang terbaru adalah studi yang dilakukan oleh Yayasan Karisma bersama dengan Rumah Senada tahun 2019 yang lalu, yang beberapa kota gitu ya, dan melihat bahwa dari sisi perilaku seks saat ini hubungan seks di bawah pengaruh obat-obatan itu terjadi. Demikian juga kebanyakan dari penasun itu aktif secara seksual, tetapi juga terlibat dalam praktek seks yang tidak aman. Kemudian banyak yang menceritakan tentang berhubungan seks dengan pasangan tidak menggunakan kondom. Ya, ada persepsi bahwa tidak berisiko karena tidak memiliki pasangan yang lebih dari satu. Kemudian juga menggambarkan bahwa melakukan hubungan seks dengan pasangan tetap itu lebih aman sehingga tidak menggunakan kondom. Itu situasi saat ini, dan kira-kira 20 tahun yang lalu ini kita ambil sexual issues and condom use among injecting drug user di tahun 93 gitu ya, menggambarkan bahwa penggunaan kondom juga masih rendah. Mereka tidak mau pakai itu karena keturunan, kemudian ada juga keyakinan tidak suburan, kalau mereka menggunakan narkoba mereka tidak subur, kemudian tidak merasakan resiko terhadap penularan HIV karena perilaku seksual mereka ya hanya dengan pasangan yang mereka ketahui, juga tidak suka dengan kondom dengan berbagai macam alasan, dan juga kesulitan untuk menegosiasikan penggunaan kondom dengan pasangan. Untuk alasan apa menggunakan kondom kalau itu bukan dalam alasan kontrasepsi. Kemudian juga gaya hidup pengguna narkoba yang mungkin ada sebagian dari mereka yang pekerja seks yang mungkin ada disinsentif kalau mereka menggunakan kondom. Jadi ini dari perilaku penasun ya, dari waktu ke waktu biasanya ceritanya masih kurang lebih sama. Kemudian berikutnya, nah kita melihat di Cemsek gitu ya, ini penelitian dari PPH beberapa waktu yang lalu yang melihat bahwa pengalaman Cemsek itu juga banyak ditemui di LSR, ya, di mana sekitar 35% dari dari LSL berusia 25 tahun atau lebih, dan kurang dari 25 tahun itu sekitar 20%. Jadi cukup banyak penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan aktivitas seksual. Dan di sebelah kanan kita melihat bahwa ini adalah jenis-jenis drugs-nya yang digunakan ya untuk meningkatkan aktivitas seksual mereka. Ada beberapa yang narkoba ya secara umum. Ada
tramadol, ada IP5, ada ecstasy, ada sabu. Selain yang dominan memang poppers. Perilakunya bagaimana? LSL yang saat ini. Jadi chemsex lebih banyak dilaporkan oleh LSL yang memiliki banyak pasangan seks. Chemsex cenderung memiliki pasangan seks komersial dalam 12 bulan terakhir. Demikian juga LSL yang melakukan chemsex lebih banyak melaporkan status HIV positif dan didiagnosis IMS. Dan kita melihat bahwa penggunaan kondom juga masih belum optimal ya, kalau kita lihat baik dari sisi 30 hari terakhir ataupun dari penggunaan kondom dalam seks yang terakhir. Ya, dalam 30 hari terakhir relatif lebih rendah daripada seks yang terakhir. Hanya 1 dari 3, 1 dari 5 yang konsisten menggunakan kondom. Nah, secara umum apa yang dialami ini juga merupakan hal yang umum dialami di tempat yang lain, bahwa bagaimanapun juga ada kesulitan di dalam menggunakan kondom karena berbagai macam hambatan, termasuk juga di dalam pengaruh alkohol atau pengaruh narkoba. Kemudian tantangan dengan akses, ya, jadi tidak mudah untuk memperoleh kondom. Kemudian juga ada keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh LSL terkait dengan penggunaan kondom yang tidak benar, dan juga isu kepercayaan yang terjadi antara LSL satu dengan pasangannya. Kemudian juga ada insentif-insentif keuangan yang kemudian membuat mereka itu sulit untuk menggunakan kondom. Nah, sementara itu di kelompok yang ketiga kita melihat penggunaan sabu dalam 30 hari terakhir ini juga bervariasi, tetapi bahwa secara umum sama polanya adalah ketika dengan komersial seks dengan pasangan komersial cenderung lebih tinggi daripada pasangan kasual atau pasangan tetap, dan dengan pasangan tetap itu tetap paling rendah. Dan kita melihat bahwa hampir ya dari studi yang kita lakukan hampir 90% dari responden yang ada di 6 kota itu aktif secara seksual. Nah, ini hanya untuk mempertegas saja bahwa ada asosiasi berbagai macam karakteristik pengguna sabu itu terhadap kondom, baik dari lama mengenal pasangan, semakin lama mengenal pasangan, maka semakin kecil kemungkinan dia itu menggunakan kondom. Jenis pasangan tadi sudah kita gambarkan, pasangan komersial cenderung menggunakan kondom yang lebih tinggi, frekuensi hubungan ya yang yang berkelanjutan, yang tidak hanya 1 kali 2 kali, tetapi yang lebih dari beberapa kali itu juga tidak menggunakan kondom. Kemudian pekerjaan, ternyata pekerjaan juga memberikan pengaruh untuk menggunakan kondom atau tidak menggunakan kondom, ya, yang tidak dibandingkan pekerja seks dibandingkan pelajar atau mahasiswa, ya yang tidak signifikan adalah pekerja seks. Jenis hubungannya itu juga mempengaruhi apakah menggunakan kondom atau tidak secara seks terakhir. Demikian juga dalam pengaruh sabu atau tidak, itu ternyata juga memberikan pengaruh. Ya, yang dalam pengaruh sabu cenderung tidak menggunakan kondom. Dan ini adalah pengetahuan komprehensif, bahwa mereka yang memiliki pengetahuan komprehensif yang lebih tinggi itu cenderung menggunakan kondom, dan yang memiliki status HIV itu juga cenderung melaporkan menggunakan kondom. Nah, ini untuk yang seks terakhir, pola yang sama juga bisa kita temukan di sana. Nah, kita kita melihat bahwa apa yang tadi disajikan itu adalah dari perspektif dari perspektif
pengguna nafsanya, ya. Jadi mereka sendiri melihat bahwa kondom atau perilaku seks itu tidak menjadi satu perhatian yang utama, seperti halnya perhatian terhadap pencegah upaya-upaya untuk menggunakan jarum suntik steril ataupun juga memanfaatkan substitusi gitu ya. Nah, jadi minat mereka itu juga rendah terhadap kondom. Ya, jadi yang pertama dari sisi filosofi dan programnya kita melihat bahwa kondom itu ya ada tempat tetapi juga tidak cukup menjadi fokus. Dari sisi penggunanya kita melihat bahwa ini juga bukan priority, karena yang menjadi priority adalah lebih pada penggunaan nafsanya. Dan yang ketiga ini adalah dari sisi providernya, provider kondom. Nah, ini situasi yang beberapa waktu yang lalu ya, ini per 31 Desember kita melihat bahwa ada banyak kekosongan di berbagai macam tempat. Nah, sehingga ini jadi lengkap gitu ya, dari sisi programnya tidak memfokuskan pada kondom, orang yang menjadi sasaran juga tidak antusias dengan isu-isu seksual, perilaku seksual, dan kemudian dari sisi ketersediaan ternyata itu tidak tersedia. Nah, ini baca saya, mungkin teman-teman juga punya bacaan sendiri untuk melihat ini, karena ini asumsi ini saya bangun untuk menghasilkan pertanyaan ini, apakah program harm reduction serius dengan promosi kondom bagi pengguna nafsa? Asumsi yang saya bangun adalah tadi konsep harm reduction yang tidak menempatkan sexual risk itu sebagai fokus. Yang kedua adalah persepsi risiko PWUD terhadap penularan secara seksual rendah. Kemudian ketersediaan kondom yang tidak bervariasi di antar kota yang ada di kota ini. Nah, itu saja kira-kira dari saya sebagai sebagai bahan diskusi. Silakan teman-teman kalau ada pendapat, ada komentar, atau mungkin ada sanggahan, mari kita berdiskusi dan kita bisa memperkaya satu dengan yang lain dengan proses diskusi ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan, Erik. Ya. Terima kasih Mas Gambit atas pemantik diskusinya. Apakah dari teman-teman di sini ada yang memiliki tanggapan atau pendapat soal kekurangan akses kondom dan dari kurangnya kesadaran untuk penggunaan kondom dari teman-teman yang chemsex ini? Oke, Mbak Siti, silakan itu. Siti, Erik. Halo Mbak Siti, silakan. Halo, Erik punya ini. Oh iya. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Siti, di unmute dulu. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, mau tanya aja untuk penyediaan kondom itu gimana ya? Soalnya di Kabupaten Tangerang itu udah nggak ada. Segitu aja sih. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya tidak bisa menjawab ini Mbak. Nanti mungkin kalau ada teman yang bisa memberikan informasi kepada Mbak Siti, mohon bisa disampaikan ya. Silakan. Ada teman lain yang bisa merespon Mbak Siti. Oke. Ada yang mungkin punya informasi soal kondom di Tangerang?
Oke, mungkin sambil menunggu Mas, ini ada pertanyaan di chat. Apakah distribusi kondom masih menjadi komponen dalam program yang berjalan saat ini? Lalu apakah ada dalam laporan? Dan bagaimana dalam monitoring program? Oke, silakan. Kalau ada teman-teman yang saat ini mengerjakan intervensi harm reduction atau PIWID di daerahnya masing-masing, mungkin bisa merespon pertanyaannya Mas Ferry. Halo? 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 Silakan. Saya tidak bisa menjawab juga pertanyaan dari Mas Ferry ini. Atau Mas Ferry punya pertanyaan pengalaman sendiri, Mas, memperoleh informasi dari teman-teman yang lain? Iya. Terima kasih Mas Gambit dan teman-teman gitu ya. Jadi mungkin untuk melanjutkan diskusi kita ini ya, saya ingin berbagi aja ini yang saya dengar karena saya sendiri kan tidak berada di dalam program gitu ya. Tapi di beberapa tahun terakhir ini kelihatannya isu kondom itu sering dibicarakan gitu dalam obrolan, dan isinya adalah tentang ketidakajekan atau ketiadaan kondom dalam program. Dan saya sendiri tidak tahu pasti itu apakah memang di dalam dalam program masih mencatat atau mencoba memperhitungkan atau tidak tentang kondom terdistribusi atau tidak gitu. Nah, kalau melihat dari cerita-cerita teman-teman itu, saya menangkap kesan bahwa memang banyak di daerah itu kondom sudah tidak tersedia lagi. Dan pernah di dalam, tapi ini sudah cukup lama ya saya ikut dalam diskusi di forum, misalnya di waktu proses penyusunan proposal, sudah lama sekali ya, kira-kira di awal 2020 juga jadi pembicaraan bahwa katanya kondom tidak tersedia, ada keluhan-keluhan seperti itu, sama terus gitu. Nah ini yang saya pikir, pendapat saya pribadi ya, seharusnya kondom itu memang tersedia gitu, karena itu bagian dari komponen. Kalau kita lihat di dalam Permenkes juga itu masih menjadi salah satu komponen di dalam program harm reduction. Artinya dalam pencegahan ada penyediaan alat suntik steril, juga termasuk di dalamnya kondom, termasuk dalam untuk mendistribusikannya. Saya kira itu. Nah ini ada update stok kondom. Jadi per 2021. Jadinya stoknya ada di PKBI, DKI, dan Dinkes. Nah, jadi mungkin isu yang besar atau yang kalau memang misalnya seperti ini ya, stoknya ada, tapi ini juga relatif baru ya di akhir 2021. Berarti sebelum-sebelumnya apakah memang dengan kondisi yang serupa atau tidak? Mungkin nanti Mas Yakub atau teman-teman Mbak Titin yang di PKBI juga bisa memberikan pendapat. Saya melihat mungkin saya menerawang gitu ya, mungkin ini tetap menjadi komponen gitu, tapi bahwa itu menjadi sikapnya dalam program itu menjadi itu sesuatu yang bukan dipentingkan gitu, terutama oleh yang mengelola program gitu. Itu yang saya tangkap gitu. Karena keluhannya ada terus tapi tidak pernah dijawab. Dan yang kedua, muncul juga pertanyaan di dalam kepala saya bahwa terus bagaimana situasi penyediaan atau penggunaan kondom sendiri di lapangan gitu? Apakah perilaku penggunaan kondom itu tetap walaupun kondomnya tidak tersedia? Artinya akhirnya teman-teman yang di lapangan sebagian besar atau rata-rata akhirnya bisa mencari sendiri gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan kalau misalnya kondom itu memang
oh ternyata perilakunya sama saja, yang pakai kondom tetap pakai kondom, walaupun harus beli sendiri, tapi yang tidak pakai kondom ya tetap saja tidak pakai kondom. Jadi kan semakin ada alasan kondom yang tidak tersedia. Nah ini yang saya rasa seharusnya menjadi perhatian program kita gitu, karena kalau memang ada penurunan walaupun sedikit gitu ya, kalau misalnya dalam indikator apakah melalui STBP, saya tidak mencermati gitu ya di STBP di mungkin 2 tahun sekali itu ada penurunan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada penurunan, mungkin itu yang menjadi alasan buat pengelola program tidak berupaya untuk membuat kondom ini tersedia. Nah, satu komentar lagi, saya kira ini satu hal juga begitu ya. Ada kemungkinan ada kemandekan komunikasi gitu ya antara teman-teman yang berada di lapangan dengan pihak-pihak yang berwenang atau yang menjadi bagian dari manajemen program gitu. Karena mungkin ada suara tapi kemudian tidak disambut gitu ya, entah itu tidak direspon ataupun direspon sudah ada tapi belum terdistribusi misalnya saja seperti itu, dan itu berlangsung terus-menerus. Itu sedikit komentar saya dulu, Mas Gambit dan teman-teman. Saya kira kalau bisa saya lihat di sini kan ada yang terlibat juga dalam program yang sedang berjalan. Ada Mas Theo, ada Mbak Tiur di PKBI Kepri, mungkin akan menarik kalau melihat bagaimana situasi di sana, dan kalau misalnya belum tersedia, apa-apa yang sudah pernah dilakukan terkait dengan itu. Atau Mas Yakub, saya kira juga walaupun di TWG TB, tapi mungkin bisa juga memberikan pandangan tentang ini. Makasih. Ya, makasih Mas Ferry. Ya, silakan teman-teman. Jadi diskusi bebas saja kita. Nah, di sini ada teman juga, ada Pak Dr. Santoso juga, mungkin bisa memberikan pendapat juga Pak Santoso. Terima kasih. Nggak bisa beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita bicara masalah harm reduction itu, kita bicara masa lalu ya, di mana harm reduction itu ada kelas, kemudian ada kondom, ada program penjangkauannya dan sebagainya, itu sekarang semuanya hilang. Jadi memang itu faktanya sekarang. Jadi karena memang mungkin pertama nggak ada donor yang tertarik lagi, yang keduanya mungkin juga ya masa kita diasuh oleh donor itu sudah lewat. Gitu. Karena harusnya setelah donornya itu turun, harusnya kita memang mengusahakan pendanaan secara mandiri dari pemerintah. Cuma itu yang nggak ada sampai sekarang, apalagi kemarin kita kena pandemi ya 2 tahun. Benar-benar habis sudah. Jadi kalau menurut saya ini bukan karena anggaran yang kurang, karena mungkin kepemimpinannya juga lemah ya. Ya kita lihat aja dengan Perpres itu sekarang banyak KPA di daerah yang tidak di-SK-kan, bahkan tidak dianggarkan lagi. Padahal Perpres itu mengamanatkan bahwa koordinasi itu dipimpin oleh KPA. Nah ini sekarang jadi kontroversi ya, Perpresnya mengatakan demikian, tapi fakta di lapangan nggak seperti itu. Jadi kalau menurut saya sekarang memang harus ada resolusi ya, resolusi kita mengingatkan lagi pemerintah. Jadi sekarang strateginya mau gimana? Karena menurut Perpres itu penanggulangan HIV itu dipimpin oleh Menko PMK dengan Wakil Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Cuma ini kan kita lihat Sekretariat KPA Nasional juga nggak aktif ya. Kita baru kemarin bikin Zoom dengan Dirjen P2PL, kita ingin supaya itu diselesaikan. Bagaimana maksudnya pemerintah ini sekarang maunya ngapain gitu. Nah itu kita menunggu jawaban, karena
kalau itu belum ada jawaban, maka di daerah juga nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada perintah dari atasan. Demikian mungkin pendapat saya, Mas. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Santoso. Jadi sudah dirangkum oleh Mas Ferry ya. Jadi sudah waktunya kita lebih mandiri, kepemimpinan lemah, dan perlu mengingatkan kembali pemerintah tentang masalah ini. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman lain? Mohon izin. Ya, silakan Mas Ridwan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari Banuata Forest Support Palu, pendamping untuk Oda. Terkait dengan masalah kondom, memang informasi yang kami dapat secara nasional, memang kondom itu sudah tidak tersedia, baik dari pemerintah maupun dari lembaga yang ada. Adapun kalau untuk khusus di Kota Palu itu kondom itu tersedia, tapi cuma untuk penjangkau, itu pun tidak mengcover teman-teman komunitas yang ada di Kota Palu, sehingga waktu rapat koordinasi dengan KPA Kota maupun KPA Provinsi dengan SSR untuk penjangkauan di Kota Palu, yaitu PKBI, itu memang masalah kondom memang sangat tidak ada lah untuk sekarang, sehingga program untuk penanganan HIV untuk teman-teman juga itu tidak berjalan maksimal untuk pencegahannya, sehingga salah satu strategi yang kami lakukan untuk teman-teman yaitu kami berusaha untuk mengajak teman-teman itu membeli kondom secara mandiri. Cuma kan kembali lagi ke teman-teman, karena banyak teman-teman, contohnya seperti teman-teman waria, itu mereka sangat resah kalau umpamanya membeli kondom di apotek ataupun di Alfamidi, karena dari segi penampilan mereka sudah kayak di stigma maupun diskriminasi, sehingga mereka kebanyakan tidak mau membeli kondom secara mandiri. Jadi sampai sekarang memang kalau untuk di wilayah Kota Palu untuk berbicara kondom itu jadi permasalahan yang urgent untuk kami di daerah, karena memang melihat bahwa di daerah khususnya di Kota Palu memang kondom itu tidak tersedia. Kalau memang ada tersedia cuma di lintas penjangkau dan itu tidak memadai. Jadi mungkin ini informasi untuk wilayah Kota Palu, jadi bisa sharing-sharing, karena setiap kita rapat koordinasi dengan instansi terkait, memang permasalahan yang kami ajukan adalah pengadaan kondom, karena terkait dengan pencegahan program HIV, bagaimana kami mengajak teman-teman untuk pemeriksaan untuk PCT sekaligus dengan penggunaan kondom. Kalau seandainya teman-teman membeli kondom secara mandiri, itu mereka masih merasa risih, karena setiap mau beli kondom secara mandiri pasti penjualnya pasti melihat dan melakukan diskriminasi tidak langsung ke teman-teman seperti itu. Mungkin ini gambaran untuk di daerah saya di Kota Palu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin saya juga melihat ya, artinya dari diskusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan ketersediaan kondom, sebagian besar peserta juga melaporkan di masing-masing daerahnya itu terjadi kekosongan gitu ya. Itu sekitar bulan Maret, kalau nggak salah Maret atau April ya, kita diskusi tentang itu, dan ada info bahwa akan ada stok itu sekitar bulan Mei atau Juni gitu. Nah, kita tidak tahu apakah kalau ada teman-teman yang bisa memberikan informasi apakah stok kondom itu sekarang sudah tersedia atau tidak. Ya, barangkali itu yang bisa jadi ini, karena kalau kita lihat dari yang informasi stok kondom di Desember 2021 ini merupakan sisa kondom yang diprocure, yang dibeli oleh PKBI DKI.
pada waktu masa-masa sebelumnya. Dan ini yang masih tersedia dan hanya di beberapa daerah saja yang masih memiliki stok. Dan kemarin sebagai contoh ada cerita dari Jawa Tengah, mereka memperoleh kondom dari Bandung, gitu ya, dari LSM yang ada di Bandung. Itu pun kemudian menjadi selektif, tidak bisa ketika meminta kondom dipenuhi karena keterbatasan jumlah kondomnya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan ketersediaan kondom. Demikian juga ketika ketika diskusi yang dulu memang jadi problem juga disampaikan oleh opsi ya ketika kondom itu dijadikan barang bukti bahwa setelah terjadi prostitusi atau orang yang membawa kondom itu merupakan pelaku prostitusi, sehingga itu juga menjadi ketakutan atau kekhawatiran bagi teman-teman yang ada di lapangan untuk membawa kondom ketika mengantisipasi terjadinya razia di jalan, misalnya seperti itu. Itu yang mungkin jadi konteks dari masalah ketersediaan kondom. Nah, sekarang kita melihat tadi menyambung Pak Santoso tadi, apakah harm reduction di Indonesia itu sudah tidak ada? Mungkin sudah benar, mungkin benar juga gitu ya, karena jangan-jangan namanya sudah ganti gitu ya, ganti jadi intervensi piwit gitu kan ya, tidak menggunakan kata harm reduction lagi, tetapi menggunakan intervensi piwit. Nah, ketika mengganti ya yang namanya definisi itu selalu memenuhi aspek peran sosial gitu kan ya. Jadi ketika harm reduction itu ada pengertiannya, dan ketika pengertian itu diterjemahkan maka dia akan memiliki treatment-nya seperti apa, perannya seperti apa, dan juga apa yang diharapkan ketika menggunakan itu. Tetapi ketika peran itu berganti menjadi intervensi piwit, maka nilai harm reduction-nya itu sudah nggak ada lagi gitu. Artinya ya itu ya hanya saja ini intervensi yang hanya ditujukan kepada kepada penggunaan nafsa itu, tetapi bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam harm reduction itu menjadi tidak ada lagi gitu. Ya sekedar distribusikan sesuatu tanpa melandasi diri dengan nilai-nilai yang ada di dalam di dalam harm reduction itu sendiri. Anda teman-teman mungkin bisa cek di Google misalnya pengurangan dampak buruk gitu ya, HIV, yang muncul itu adalah berita-berita lama gitu, atau harm reduction di Indonesia yang muncul adalah berita-berita lama, atau mungkin itu penelitian-penelitian gitu ya yang muncul, ya itu pun relatif lama. Tetapi yang misalnya Global Fund harm reduction mungkin teman-teman juga nggak akan ketemu gitu ya, terkait dengan apa sih program harm reduction yang ada di Indonesia ini. Jadi saya hanya khawatir jangan-jangan ini sudah tidak ada menjadi intervensi piwit. Dan ini tadi juga disampaikan oleh Mas Ferry juga gitu ya, bahwa harm reduction itu menjadi intervensi piwit juga. Saya kira itu sama dengan Mas Ferry apa yang saya sampaikan. Silakan Mas Mokhtar, katanya mau menyampaikan sesuatu. Erik. Ya, silakan Mas Mokhtar, sudah mengangkat tangan. Terima kasih. Suaranya kecil, Mas. Mas Mokhtar, suaranya agak kecil. Aku pakai HP soalnya kecil. Oh. Kecil ya? Udah lebih jelas. Lebih jelas. Baru semakin membesar itu. Ya. Begini, problem kondom ini kan dari tahun 2000, 20 tahun saya pikir itu
terus-menerus problemnya sama. Maka sebenarnya yang harus kita diskusikan lebih kritis itu adalah peran nilai kondom. Jadi kenapa ini jadi problem? Karena kondom hanya dinilai sebagai bagian dari sebuah program, sama seperti KIE, sama dengan yang lain-lainnya. Padahal kondom ini seharusnya menjadi nilai lebih tinggi, nilai mencegah supaya orang tidak meninggal. Kalau itu yang kita lakukan, maka sebenarnya ini dorongannya harusnya semuanya terlibat. Enak amat umpama si orang-orang yang sebenarnya punya transaksi lebih dari 200 sampai 500 masih dapat gratis. Harusnya ini dijadikan hak tubuh. Ya, kalau kita bicara itu, maka sebenarnya kalau kondom dijadikan sebagai sebuah need bukan want, kebutuhan, maka sebenarnya teman-teman mendorong semuanya lini, termasuk kalau KPA bagaimana ini menjadi tidak menjadi barang bukti, karena kalau barang bukti itu menjadi problem seperti yang terjadi pada opsi. Kedua, bagaimana peran negara untuk mendistribusikan. Ada perusahaan negara BUMN Kartika, tapi juga nggak jalan begitu bagus sehingga ini menjadi problem. Artinya kalau kita sekarang ini, saya memposisikan sebagai pribadi ya supaya yang tidak bias ya. Jadi kita juga nggak boleh terjebak membanding sama perusahaan dan sebagainya. Tapi bagaimana menilai kondom itu sebagai nilai yang lebih tinggi? Saya pikir gini. Dulu itu saya pikir zaman tahun 2004 itu sudah mulai bagus memerankan antara jadi program-program mendorong stakeholder untuk terlibat pengadaan. Maka kalau nggak salah FHI dulu mendorong sama UN itu Pokja. Itu adalah bagian bagaimana sebuah kondom baru bicara tentang ketersediaan karena Pokja tapi harus didorong lagi kondom sebagai sebuah nilai. Nilai apa? Nilai. Jadi orang-orang yang didamping ini nggak hanya dikasih, kamu ada kondom nggak ada dikasih, enggak. Dia harus menempatkan kondom ini sebagai hak tubuh. Jadi ketika dia melakukan apapun juga, dia harus menyisihkan uangnya. Jadi kalau dia ada transaksi mama 100.000, itu 5.000 itu sebagai hak tubuh itu harusnya sudah ada di kepalanya sehingga dia dimanapun juga dia dengan sendirinya akan melekat seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang itu enggak. Kita hanya ribut ada enggak, kalau enggak ada pusing lagi enggak ada. Jadi kita hanya semacam penyedia gitu aja, tapi tidak mendorong sebagai sebuah nilai. Nah, ini harusnya yang harus dibangun. Jadi kalau nilai, mama gini, ada di Pantai Bukit Sepa, itu kan sebenarnya mendorong KPA untuk melakukan koordinasi dengan namanya, umpama ini sederhana, sama nama dengan pariwisata. Karena hak izin sebuah dan sebagainya itu kan ada di dia. Didorong dong itu sebagai kondom sebagai alat keselamatan kerja. Jadi itu yang akhirnya mendorong pemilih juga terlibat. Enak amat dia dapat uang tapi tidak membantu, tidak membantu yang lainnya untuk bisa terhindar, tapi dia hanya berpikir uang. Nah, menurut saya refleksinya adalah kenapa 20 tahun ini berulang-ulang, karena kita ya tadi itu menambahkan kondom sebagai angka-angka untuk sebagai pelaporan dari sebuah program. Seharusnya itu kalau need kayak seperti beras, kayak seperti air, itu ada di dalam kesadaran masing-masing. Dan memang ada yang memang cuma 20.000, 30.000, peran subsidi silang itu penting untuk menyediain. Tapi kalau mereka yang lebih, apalagi teman-teman, kalau mama sederhana ini ada dua hal. Saya tidak untuk memperbanding jelek, tidak. Teman-teman waria yang memang kemampuannya ekonomi lemah itu memang bisa aja dikasih. Tapi teman-teman G yang sebenarnya punya uang, punya pekerjaan, punya ini, masih dapat
kondom gratis ini kan nggak ada kesadarannya menurut saya. Jadi kita ini tidak membangun kesadaran orang untuk akhirnya sadar itu sebagai hak tubuh. Kita hanya mencatat angka-angka ini dapat berapa, ini dikirim berapa dan sebagainya. Dan itu berulang-ulang selama 20 tahun. Jadi diskusinya adalah sekarang ini nilai itu di mana ditempatkan kondom sebagai sebuah nilai. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mukhtar. Dari Mas Surya, ada tanggapan? Terima kasih Mas Erik. Ya, saya sebenarnya mau urun rembuk aja sebenarnya meramaikan diskusinya teman-teman. Ya, Mas Gamit presentasinya luar biasa, bagus, komprehensif banget. Jadi sebenarnya Mas Mukhtar juga terima kasih penjelasannya luar biasa. Memang kita harus memikirkan apa yang dikatakan Mas Mukhtar. Tapi saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Juga mempertanyakan kenapa program harm reduction ini menjadi tidak sepopuler di masa-masa dulu. Apakah ini terkait dengan kurangnya evidence atau hasil-hasil studi yang menunjukkan bahwa prevalensi atau proporsi kasus HIV pada pengguna narkoba atau penalsun atau piwid itu menurun. Apakah ada kaitannya dengan jumlah pengguna narkoba di tanah air kita, di kota-kota tertentu juga menurun. Apakah itu penyebabnya? Sehingga kemudian harm reduction maupun intervensi kepada populasi piwid tidak seramai dulu dari segi orang yang melakukannya, dari segi juga para donor yang tertarik untuk mendanainya. Apakah itu ada kaitannya? Mungkin itu saya kembalikan pertanyaannya kepada teman-teman. Terus juga apakah juga penyebabnya adalah mengasosiasikan bahwa membagikan jarum itu adalah mendorong perilaku menyuntik, sehingga ada sebagian penilaian yang normatif melihat itu sebuah program yang kontraproduktif gitu mungkin, karena mereka cara berpikirnya berbeda atau mindsetnya berbeda. Sama kayak membagikan kondom, berarti itu meningkatkan perilaku seksual ataupun kejadian hubungan seksual dengan cara membagikan kondom. Jadi itu mindsetnya berbeda. Apakah kita lemah di advokasi di areal atau di ranah itu? Jadi itu mungkin juga perlu kita introspeksi apakah di sana kelemahan kita, sehingga program harm reduction yang terkait dengan penggunaan jarum atau pembagian jarum steril atau las itu menjadi menurun, maupun jumlah kondom yang disediakan oleh pemerintah tidak seramai dulu untuk program-program pencegahan HIV. Atau mungkin program pencegahan HIV sekarang lebih banyak menggunakan obat atau treatment as a prevention, itu lebih populer karena advokasi mereka lebih kuat, hasil penelitiannya lebih banyak, kemudian publikasi-publikasinya lebih banyak, kemudian kerja-kerja advokasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau donor lebih banyak di treatment as a prevention ini, atau penggunaan ARV untuk mencegah HIV, mencegah dalam program HIV. Nah itu jadi sangat dinamis. Kalau dulu kita ada teman-teman di IKT yang memotori dengan social marketing pada kondom atau program kondom bergulir, itu kemudian tidak terjadi lagi seperti dulu, sehingga ketersediaan kondom sangat menurun di program-program atau teman-teman yang melaksanakan program pencegahan HIV melalui hubungan seksual maupun harm reduction. Atau resistensi yang terjadi oleh kelompok-kelompok normatif yang mengatakan membagi jarum atau membagi kondom itu meningkatkan atau mendorong perilaku menyuntik atau meningkatkan kejadian seksual atau mendorong orang untuk melakukan hubungan seksual. Nah itu, tapi satu hal yang menurut saya bisa ada kecerahan, yang sebenarnya ini diskusi yang sudah lama banget, itu mungkin juga teman-teman sudah tahu, bahwa jika ada kemudian BKKBN yang memiliki
modal untuk atau memiliki penguasaan akan distribusi kondom di secara nasional, itu diajak untuk program HIV/AIDS. Apakah intervensi pada apapun itu bentuknya, itu mungkin bisa misalnya meningkatkan lagi distribusi kondom di lapangan, meskipun Kementerian Kesehatan tidak seagresif dulu membeli kondom karena permasalahan anggaran, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Mungkin ada celah di BKKBN diajak atau mendesain sebuah program penanggulangan HIV atau program-program lainnya sehingga kondom itu bisa ditingkatkan lagi jumlahnya pada program-program penanggulangan HIV di Indonesia. Terus sebenarnya kalau saya lihat kondom yang dijual di outlet-outlet itu sangat banyak, cuman kondom gratisnya ini yang menurun karena pertimbangan prioritas pelaksanaan program yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Jadi itu aja opini dan pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa menyumbangkan atau meramaikan diskusi ini. Terima kasih moderator, Mas Gambi dan kawan-kawan. Terima kasih, Budi. Terima kasih, Mas Surya. Pak Domi, silakan. Selamat sore. Ya. Salam sejahtera untuk kita, untuk Mas Gambit ya. Saya sudah lama, sebab waktu terakhir saya ketemu waktu di Makassar, kalau tidak salah beliau ke mana, luar negeri ambil S3 barangkali. Pak Gambit mungkin juga, kalau saya tunjukkan muka mungkin bisa ingat. Dan kemudian salam juga untuk Pak Dodi ya, Mas Dodi yang baru ngomong. Saya hanya coba melihat relevansi antara HAM reduction dengan populasi umum. Kebetulan saya sekarang lagi kerja dengan masyarakat ya, baik di Papua dan Papua Barat. Ada kehilangan generasi ya. Jadi generasi yang dulu FAI kerja dan kemudian HCPI melanjutkan cukup lama itu, dan beberapa LSM itu, kita boleh katakan bahwa generasi itu sudah hampir sebagian ya, 80% atau 90% itu sudah tidak lagi ada ya program itu. Walaupun PKBI sekarang masih saja terus intervensi. Pertama saya mau katakan bahwa angka kasus di Papua itu kan dia tetap saja naik, karena kalau data saya baca kasus per kasus, misalnya di Naibire kan 7.000, di mana itu di Wamena itu kalau Pak Gambit saya dengar dari AIS katanya ada pergi, kalau tidak salah 6.000, Timika itu juga hampir mendekati kasus itu. Lalu di data saya lihat ibu-ibu hamil juga cukup tinggi kasusnya. Saya punya pendapat atau kesimpulan bahwa rupanya populasi umum ini mereka tetap melakukan hubungan seks walaupun mereka ke gereja atau mereka, kalau saya selalu pakai ini, kita ini kan sebenarnya munafik ya sebenarnya ini. Jadi munafik dalam hal mencegah diri kita. Kita bilang kita pergi gereja, kita orang baik, tetapi nyata kasus kan naik. Jadi saya melihat bahwa program, karena generasi program itu berhenti, jadi semua juga berhenti. Orang-orang juga orang-orang baru. Saya kasih contoh di KP Provinsi Papua ini, bayangkan saja, staf KPH saja bilang bahwa kondom tidak penting. Kalau kami bertanya ke dia, kalau begitu kenapa melakukan seks? Ya, dia tidak mungkin jawab karena seks itu, kalau kita seks pastilah berisiko. Tetapi itu bagi mereka tidak penting, kondom itu. Oke. Jadi saya lihat ini tadi ada disampaikan oleh Bapak siapa ya? Tadi dokter ya. Bahwa ada satu strategi, kita harus kembalikan lagi promosi kondom itu, ketersediaan kondom, promosi kondom itu lewat sebuah advokasi kayak di setiap daerah. Jadi advokasi ya, saya pikir advokasi bahwa data itu harus kita punya. Kalau kita bicara populasi umum ini sudah sekian banyak. Karena apa ya? Karena mereka tidak pakai kondom, jadi tidak usah kita arahkan ke
ke hubungan seks karena pasti mereka lakukan hubungan seks. Kita tidak bisa lagi di gereja bilang kita orang beragama. Tetapi nyatanya di gereja itu Pak Gambit, kami HCP terakhir sahkan 2016. Hasil riset kecil kita itu orang gereja saja yang selalu di gereja saja. Itu mereka punya pasangan itu 3 sampai 4. 4 orang ya, di luar istri ya, 3 pasangan. Kemudian di gunung itu 7 sampai 8. Itu artinya bahwa tetap mereka berselingkuh. Persoalannya adalah tidak pakai kondom. Jadi pertanyaan tadi Pak Gambit, apakah perlu kita bicara kondom? Ya, harus kita serius. Karena tidak ada, atau ada cara-cara lain, tetapi bagi saya untuk masyarakat umum tidak ada cara lain. Harus pakai kondom. Karena pasti saja dunia media sosial kan begitu gencar-gencarnya. Orang pasti, kalau kita komunikasi itu kan pasti pakai WA, pakai apa, macam-macam Instagram dan lain-lain, Facebook. Saya mau ketemu kamu di sini. Tetapi kalau kita tidak mulai promosi kondom saat sekarang, generasi kan kita sudah generasi yang, kalau saya katakan sudah ada yang sudah tua mengerti, tapi ada generasi muda milenial kita ini, mereka belum terlalu paham dengan kondom. Jadi kalau katakan, ya harus sekarang kita mulai kerja. Harus ada ketersediaan kondom, harus promosi kondom dan seterusnya. Barangkali ada kerja keras kita adalah ya advokasi sudah ini sekarang. Di mana caranya saya pikir kita bisa gabung jurus untuk bicara ini di sesi-sesi berikut. Kira-kira bagaimana cara strategi ini, karena kita sudah upaya strategi komunikasi yang kita bangun itu lewat iklan masuk di IWA dulu itu sudah hilang tahun 2016. Sehingga saya pikir iklan-iklan itu juga pasti sudah tidak ada. Itu saja Mas Gambit dan Pak Dodi dan teman-teman. Terima kasih, saya ini sudah di dunia lain, tapi saya selalu ingat rakyat di kampung. Jadi, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka itu HIV, tapi mereka bilang itu setan yang bikin mereka mati. Aduh, tapi saya tidak bisa bicara karena sudah tidak lagi ada panggilan yang jelas untuk saya harus bicara karena kondom tidak ada program di situ. Di Papua yang saya lihat ada satu program besar yang teman-teman kerja hampir lebih kepada sistem layanan, perkuat sistem layanan. Tetapi di hulu kita tidak gerakan rakyat untuk mengenal kondom, tidak seks dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Gambit. Oke, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Iya. Di chat ada juga pengalaman yang sama, di lokalisasi sangat dibutuhkan kondom. Hilangnya kondom ini yang diberikan penjangkau membuat naiknya oda baru. Lalu Mas Theo sudah mengangkat tangan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Oke. Atas waktunya. Halo Mas Gambit. Halo. Sampean kok semakin ganteng saja. Oh, mantap. Orang Melayu di sini. Begini, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh para penanggap tadi, gitu ya, memang ada beberapa hal yang sebenarnya titik krusialnya itu, apakah di sini di diskusi kultural ini ada peserta nggak dari pemerintah gitu ya? Sebenarnya muaranya ke sana gitu. Mungkin kalau di Papua bicara populasi umum memang menjadi satu perhatian ya. Tetapi kalau kita bicara di dalam konteks di skup Jawa gitu ya, ketika bicara kondom ke populasi umum itu tidak menjadi perhatian, apalagi dengan situasi yang sekarang seperti ini ya. Tadi Mas Gambit juga bicara tentang hasil penelitiannya di kelompok LSM. Nah, menurut saya sendiri juga di kalau konteks LSL dan sabu, pemerintah aja sendiri juga tidak memperhatikan bahwa itu perlu suatu intervensi yang secara khusus ataukah secara
bukan secara khusus ya, tetapi perlu perhatian yang sangat serius gitu ya. Apalagi memberikan pelayanan berbentuk kondom. Di dalam mereka melihat konteks pengguna sabu aja, itu dianggapnya adalah populasi umum. Jadi distribusi, umpamanya distribusi untuk pengadaan permintaan kepada pemerintah, umpamanya untuk memberikan pelayanan kepada pengguna ATS, pengguna sabu, itu tidak menjadi sebuah dan tidak menjadi satu konsentrasi. Oh, sabu tidak menjadi intervensi di isu AIDS. Yang dilihat adalah konteks itunya, kalau di konteks penggunaan sabunya yang dilihat, tapi tidak dilihat dalam konteks perilakunya, bahwa perilaku setiap manusia itu mempunyai risiko terhadap hubungan seks, gitu ya. Apalagi dari hasil penelitian tadi menyatakan juga masih banyak penggunaan kondom yang masih rendah. Nah, saya rasa ini kembali lagi pada konteks komitmen dari pemerintah pusat, termasuk kepada konteks pemerintah tingkatan lokal. Sebenarnya mereka itu melihat isu HIV/AIDS dan harm reduction sekarang ini seperti apa sih? Gitu. Karena memang seringkali juga ketersediaan kondom itu seringkali tidak ada. Kosong itu cukup banyak. Sampai pada teman-teman itu meminta itu ke BKKBN. BKBN kualitas kondomnya bisa diketahui seperti apa, gitu ya. Jadi terus tadi Mas Mokhtar bicara tentang nilai. Kalau menurut saya di dalam konteks sekarang kita nggak bisa mengukur itu atau mendorong bahwa semua yang terlibat dalam program ini berbicara tentang nilai atau tadi Mas Kabir bicara bahwa harm menjadi bagian dari gerakan keadilan sosial. Sudah tidak bisa. Karena apa? Dari pemerintah tidak menjadikan itu menjadi. Jadi kondom itu yang diintervensi di dalam program HIV dan AIDS ataupun orang masyarakat umum ataupun yang memang mereka bersinggungan atau berisiko terhadap perilaku ini. Salah satu yang paling praktis dan tepat ya kita ya apa ya pemerintah pusat daerah ini yang dia juga pelaksana GS. Kalau pengelola dan pelaksana yang di lapangan sudah juga tidak ada bisa berbicara basis nilai. Mereka eksis saja sudah cukup. Eksistensi sebagai organisasinya di dalam intervensi ini mendapatkan pendanaan ini tidak cukup. Mereka sudah tidak bisa bicara nilai. Mau bagaimana? Terus terang aja kalau saya di Jawa Timur seringkali melihat apa kebingungan dan kelelahan apa sih maksudnya ini gitu. Kok jadi seperti ini gitu loh programnya tidak bisa, sudah nggak ada semua KPA. Provinsi, tingkatan lokal daerah sudah nggak ada KPA. Sekarang KPA diganti sama kalau menurut saya pejabat GF yang dikontrak oleh GF yang di Dinkes, dia yang merangkap sebagai KPA. Jadi dan tidak bisa saja, tidak bisa melihat secara terlibat di dalam hal pembahasan, diskusi ataupun gerakan harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sebenarnya. Pemantik diskusi ini cukup menarik gitu ya, tapi membuat sebenarnya kita itu bergetar juga gitu. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Teo. Ada tanggapan dari yang lain? Oke, ya. Saya sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin juga pengalaman kita
Jadi apa namanya, kelihatannya saya mungkin itu persepsi atau perspektif saya pribadi gitu ya, melihat bahwa yang namanya kebijakan itu adalah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan, gitu kan ya. Itu disebut dengan kebijakan. Oleh saya melihat bahwa kebijakan saat ini adalah pembiaran gitu. Ya, yang membiarkan adalah sebuah kebijakan gitu kan ya. Artinya bahwa ada kondom yang sudah tidak tersedia di lapangan, tidak ada respon, gitu kan ya. Responnya adalah respon administratif. Oh, karena kami tidak bisa memprocure karena itu kewenangannya lembaga yang lain dan sebagainya. Lebih jauh lagi adalah apa namanya, respon kebijakan yang seperti itu mengarah bahwa pilihan kebijakan yang diambil adalah kebijakan pengobatan, bukan memilih kebijakan pencegahan. Artinya memang lebih baik mengobati daripada mencegah, gitu. Karena kalau kita melihat bahwa misalnya ukuran keberhasilan program itu relatif lebih mudah diukur dari jumlah orang yang diobati daripada jumlah orang yang mampu dicegah. Saya kira itu juga jadi pilihan-pilihan logis di dalam bidang kesehatan, sehingga lebih orientasi pada kuratif, lebih kuat daripada orientasi di preventifnya. Dan kita juga bisa melihat ketika angka per kapita untuk kesehatan masyarakat kita itu hanya 10% dari angka per kapita untuk kesehatan individual, gitu ya. Artinya bahwa investasi pemerintah kita itu memang investasi yang orientasi pada pengobatan daripada pencegahan. Nah, saya ini juga melihat bahwa apa namanya, situasi ini juga di-highlight oleh Harm Reduction International pada laporan di tahun 2021 bahwa dana harm reduction sendiri hanya 5% dari yang dibutuhkan. Jadi semakin berkurang dana-dana untuk pencegahan ini, sehingga memang rezim kesehatan global ataupun juga nasionalnya memang memilih pengobatan daripada pencegahan begitu. Nah, ini yang barangkali apa namanya, nggak tahu apakah yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Artinya apakah kita bisa nggak tahu membuat sebuah petisi atau apapun gitu ya, yang kemudian bisa semacam ini ada suara-suara di apa namanya, di masyarakat tentang pentingnya kita untuk segera merespon apa namanya, situasi ini. Dan saya sangat prihatin sekali dengan pergeseran program harm reduction menjadi intervensi PIWID ini, karena nilai-nilai dari harm reduction sendiri itu semakin lama semakin hilang di dalam intervensi PIWID ini. Ya, jadi ada dua hal ya, bicara masalah pemenuhan hak asasi manusia itu yang kemudian tidak ada dalam konteks program yang sedang dilaksanakan. Bagaimana perlindungan kita dengan teman-teman yang di lapangan terkait dengan polisi, terkait dengan harassment yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan seterusnya, itu lepas dari intervensi yang dilakukan. Jadi ada program yang hanya ngurusi advokasi yang tidak berbasis pada intervensi, tetapi yang intervensi itu tidak dilengkapi dengan komponen-komponen yang memang diperlukan untuk melakukan aksi-aksi lokal gitu ya, yang untuk bisa membangun lingkungan yang kondusif seperti itu. Jadi ini jadi apa namanya, nggak tahu, ini mungkin juga masalah administratif juga yang membuat kita ini menjadi apa namanya, menjadi apa namanya, pemisahan antara intervensi satu dengan intervensi yang lain. Dan ini pun juga kita alami ketika kita mencoba untuk dua kali ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan bagaimana intervensi kepada pengguna sabu itu menjadi bagian dari program harm reduction.
kemudian respon yang paling awal yang kita peroleh adalah kan mereka itu berhubungan seks. Jadi masukkan saja itu ke intervensi ke intervensi seksual saja. Tetapi bahwa ada hal yang berbeda antara intervensi pada pengguna sabu sebagai harm reduction dengan intervensi seksual. Nah, itu yang tidak jadi agak evidence yang seperti apa yang kemudian harus kita sediakan gitu ya untuk bisa meyakinkan ini. Ketika jawabannya hanyalah pada administratif. Oh ini masukkan saja itu ke intervensi seksual. Tetapi ya cuma bagi kondom gitu. Ya, bukan cuma, walaupun kondom sekarang itu sebagai sebuah barang yang langka, tetapi ini sebagai sebuah respon yang secara programatik sangat tidak mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika menyediakan data tentang chemsex gitu ya, data tentang chemsex. Ternyata juga gitu ya. Itu juga responnya adalah ya itu masukkan saja ke dalam ke dalam intervensi LSL misalnya. Tetapi ya ada logika yang berbeda ketika penggunaan nafsa itu kemudian menjadi bagian di dalam sebuah intervensi. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang terkait dengan Pak Domi ya, kita bicara bahwa salah satu metode efektif yang bisa dilakukan untuk pencegahan HIV di Papua adalah sirkumsisi. Ya, dan saya mendengar juga bahwa Global Fund itu sudah ada alokasi dana untuk menginisiasi sirkumsisi di Papua. Tapi hingga hari ini tidak ada apapun di sana gitu. Ya, tidak ada apapun. Ya, inisiatif yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah karena satu dan lain hal akhirnya berhenti. Tetapi bahwa kita sudah membedakan. Ini loh ada intervensi Papua dan non Papua. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Papua yang spesifik, yang berbasis pada pengalaman, bahwa misalnya dari pengalaman yang lampau bahwa sirkumsisi itu dengan pendekatan yang benar akan memperoleh respon yang positif dari orang-orang di Papua. Tetapi sudah hampir 3-4 tahun ini sirkumsisi itu berhenti. Walaupun ada alokasi katanya begitu untuk kegiatan sirkumsisi yang ada. Sosialisasi pun itu tidak ada di sana. Saya kira itu ya beberapa hal yang bagaimana kita kemudian akan merespon ke pilihan kebijakan tadi. Pilihan kebijakan yang satu adalah membiarkan situasi pencegahan itu apa adanya. Itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga tentu saja rezim-rezim program yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang kedua adalah pilihan kebijakan pada pengobatan semata-mata. Saya kira itu keresahan saya. Silakan, Mas Yakob. Boleh masuk ya? Ya. Boleh masuk ya? Oke. Saya tertarik pada kawan Gambit pembiaran tadi itu. Jadi pemerintah ini terlihat pembiaran karena memang posisi kita sibuk sendiri. Nah, tadi Gambit mengulangi lagi, yuk kita bersama-sama. Nah, saya pikir masih banyak teman yang peduli. Dulu saya membayangkan orang-orang yang punya kapasitas yang saya anggap peduli, lalu berkumpul untuk membuat positioning, kan nggak ada KPA. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak bagus di pemerintah bisa memberikan satu respon kritik atau masukan. Tapi ternyata mereka membaur menjadi satu LSM dan akhirnya juga nggak begitu kuat. Nah, saya pikir di sini ada si kawan Dogi yang tetap semangat, ada si Gambit, ada Ferry, ada si Theo. Jadi mulai lagi. Jadi kita harus memberikan satu data yang
yang bagus sehingga kita memberikan respon yang sangat tidak subjektif, tidak menjadi lemah karena kita juga menandakan tangan. Nah, itu dibutuhkan. Kritik ini kan hilang kan gitu. Apalagi setelah KPA nggak ada kan menjadi hilang sama sekali. Nah, ini harus dimulai lagi supaya program untuk mencapai ending tahun 2030 itu berjalan. Jadi ini harus ada inisiasi kawan-kawan yang coba untuk mengajak para pejuang-pejuang kemanusiaan ini untuk kumpul, tapi ya itu dia harus positioningnya benar-benar kepihakannya jelas kepada masyarakat, bukan nanti dia jadi tumbul lagi. Saya ngelihatnya ini tumbul lagi, jadi nggak ada yang bersuara untuk memberikan masukan, tidak ada yang bersuara untuk mengatakan kritik. Theo Muhammad di Jawa Timur menunjukkan bahwa memang ada keresahan, tapi ini kan pemerintahnya juga ayam-ayam saja karena memang dilihat sebagai Theo yang tidak membawa banyak orang kan gitu. Nah, kalau ini menjadi satu konsolidasi nasional, teman-teman yang mau peduli ya memang harus berkorban kan, itu kan berkorban, mau ketemu makan singkong mungkin transport sendiri kan gitu. Itu diawali untuk mengambil positioning dan memberikan masukan, karena selama ini pembiaran ini terkesan dibiarkan karena memang teman-teman juga sibuk, teman-teman nggak ada satu yang penting, yaitu saya bilang akhirnya menjadi mekanik ngerjain apa yang diinginkan oleh Dorotuan, tapi tidak kritis terhadap realitas yang ada. Itu saja, saya pikir pembiaran ini menjadi sangat menarik buat saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mokhtar. Mas Yakub dari tadi sudah angkat tangan, silakan. Iya, terima kasih Mas Erik. Selamat sore Mas Gambit dan rekan-rekan semuanya, para pejuang yang masih semangat. Kata Mas Mokhtar katanya sempat hilang gitu ya, tapi ini dipanggil lagi oleh Mas Gambit supaya muncul lagi. Terkait diskusi ini, saya tertarik untuk ikut karena sore ini saya ada di pertemuan CHIP dengan tema Advocacy Plan on TB/HIV, bahwa terlepas saya posisinya ada di TBG TB dan sebagai chair TBG TB HIV, tapi kemudian saya masih bersinggungan dengan isu HIV Pak Mokhtar. Jadi saya juga tidak meninggalkan isu HIV karena saya besar isu HIV ketika dia dijeburin Mas Gambit tahun 2022 ya Mas gitu. Jadi saya tetap consider untuk terus merhatiin isu ini. Jadi sambil tadi diskusi dengan teman-teman, karena di sini ada teman-teman TG, LSL dan PW, tadi saya langsung pada saat lagi diskusi plan advokasi, saya langsung masuk juga. Ya teman-teman itu kondom itu penting atau tidak? Mereka sepakat bilang penting. Saat ini teman-teman masih mengharapkan kondom itu dapat akses di program, iya atau tidak? Dijawab serentak iya. Terus kemudian saat ini barangnya ada atau tidak? Dijawab tidak ada. Apa harapan teman-teman? Dijawab secara serentak adalah mereka mengharapkan adanya kembali program distribusi kondom oleh lewat program. Jadi nyambung dari pembicaraan, terlepas saya tadi memfasilitasi sesi ini, kuping saya tadi pakai untuk sesi diskusi kultural ini. Jadi saya kira mohon izin dan rekan-rekan semuanya, ini peluangnya masih besar untuk bisa kita diskusikan dengan pemangku kebijakan dan pembuat keputusan. Saat ini di mana mulai tahun depan CCM akan mulai disibukkan dengan urusan proposal baru gitu. Di hari ini saja sudah ada pertemuan di Wyndham Hotel itu pemetaan untuk HIV gitu. Yang hadir perwakilan Dinkes dan masing-masing provinsi itu juga diwakili oleh satu CSO. Terkait dengan isu yang kita sedang diskusikan, saya kira saya selalu mengingatkan sebenarnya kita bisa memakai mekanisme tadi, selain Mas kami juga
menuliskan apa kita harus bikin petisi atau demo atau whatever lah itu supaya itu didengar oleh pembuat kebijakan dan pembuat keputusan. Ada satu yang sebenarnya mekanisme bisa dipakai, yaitu andaikan kita bisa mengajak member CCM, karena saya tahu bahwa para member CCM yang diwakili oleh komunitas tentu mereka punya suara yang seharusnya didengar. Tanda tangan mereka bernilai tinggi. Andaikan mereka salah satu member tidak tanda tangan dalam sebuah dokumen itu juga akan ditanya sama Global Fund. Kenapa kita sebut Global Fund? Tadi kita nyambung karena diskusi kita tampaknya bahwa dalam isu program TB HIV akan selalu driven donor by Global Fund gitu. Ya, terlepas bahwa mungkin ada sumber-sumber dana lain gitu ya, tetapi kelihatannya Global Fund ini cukup masih yang sangat dominan. Artinya yang tadi Mas kami juga sudah mention bahwa circumscription juga sudah di nol, tapi juga tidak ada kabarnya dan segala macam. Balik lagi, selalu gunakan mekanisme pertemuan di CCM, bisa meminta, katakanlah Mas Teo itu kan juga bagian dari konstituennya siapa, misalkan Mas Gajor misalkan. Mas Teo tinggal bilang ke Mas Gajor misalkan, Gajor tolong saya nitip pesan Anda sebagai konstituen saya di CCM minta sesi tematik meeting di CCM. Diskusinya adalah tentang akses kondom, harm reduction. Kondom penting karena teman-teman LSM bla bla bla. Tentang harm reduction pada teman-teman PW juga kita harus bicarakan gitu. Karena ini kebutuhan kita semua di lapangan, kebutuhan teman-teman. Nanti teman-teman, saya kira Mas Kambi dan teman-teman bisa menyajikan sumber data resource-nya yang sangat lengkap sebagai evidence base gitu, sebagai evidence base. Nah, karena di dalam pertemuan tersebut wajib hukumnya para PR HIV dalam hal ini adalah subjek HIV, PR Spiritia, PR IAC itu juga pasti harus hadir gitu. Karena misalkan dari pertemuan CSO Constituency Meeting kemarin, di CSO Constituency Meeting HIV misalkan ada salah satu posisi topnya di salah satu PR nggak hadir gitu ya, itu kan rame tuh gitu ya, rame. Mas dia sempat nyari-nyari gitu ya, kenapa ini nggak hadir? Jadi malah saya yang di balik layar sampai harus WhatsApp beliau gitu, Anda harus hadir karena ini juga penting. Bagaimana Anda kalau nggak hadir Anda malah diomongin ini gitu, nanti ini juga akan berdampak pada bargaining portion lembaga Anda gitu. Jadi ya artinya terlepas mereka sedang meeting aja mereka hadir juga. Jadi saya kira seperti itu peran pentingnya di dalam pertemuan TBG itu untuk kita bisa berdiskusi bersama, menyampaikan unek-unek kita didengar dan kemudian langsung juga mendapatkan respon dan feedback dari para pembuat keputusan ini. Iya. Ini belajar dari situasi yang saya hadapi ketika melihat proses sebagai chair TBG TBHB juga sama, karena masih berjuang untuk menyelesaikan persoalan bagaimana teman-teman populasi kunci dan OJIS mendapatkan haknya terhadap akses pengobatan TPT misalkan, yang selalu teman-teman sebenarnya sudah tahu banyak tuh tentang TPT, bahwa itu dari dulu tahunya ada INH dengan 6 bulan, regimen 6 bulan pengobatan setiap hari, tapi sekarang mereka sudah tahu adanya regimen baru itu yang sudah dipakai di beberapa negara gitu ya, seperti THC, yaitu mereka cukup minum 3 bulan dan durasinya seminggu sekali, dan ini menjadi respon teman-teman beneficiaries atau yang terdampak juga sangat tinggi sekali, tetapi ternyata di lapangan berbeda misalkan, karena ternyata THC itu hanya dibayangkan selama 2 tahun hanya diprofir THC itu 8.000, artinya hanya untuk kota-kota besar di Pulau Jawa. Terakhir saya semalam baru pulang dari Makassar dan nongkrong bareng bersama Ibu Rasma sebagai pengelola program itu juga kegelisahannya sama gitu. Iya Mas Yakub, jadi kami di Makassar aja itu juga cuma dapatnya yang INH, sementara teman-teman ketika datang ke kami mereka sudah tahu banyak tentang THC gitu. Ini gimana ya gitu. Ya orang provinsi juga posisinya terima gitu ya, gitu, tergantung pusat nih. Kalau kita terima barang sih oke aja. Kalau masalah isu pedoman yang Mas Yakub bikin link contohnya itu, dokumennya tinggal saya download, saya baca sih udah tahu gitu. Jadi saya kira itu Mas Kambi dan rekan-rekan semuanya sebagai gambaran sebuah peluang untuk berdiskusi dengan pembuat keputusan agar kita tahu respon mereka sebenarnya seperti apa.
kembali ke Mas Arif dan Mas Gambit, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yakub. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Mas Ferry ada Ya, tanggapan? Mas Ferry. Ya, suara udah ada ya. Iya, ya. Terima kasih. Jadi saya menangkap dari diskusi kita ini, termasuk membaca chat yang ada di sini dari beberapa teman yang tidak bicara langsung. Sebenarnya kebutuhan tentang kondom itu tetap ada gitu ya. Tadi ada sedikit cara pandang berbeda di kita tentang apakah ini memang masih harus disediakan atau harusnya sudah menjadi mandiri. Saya sendiri punya posisi begini, dibandingkan dengan antara manfaat dengan harga yang harus dibayarkan, itu penyediaan kondom itu sangat murah gitu ya. Nah, masalah utamanya itu mungkin masalah tadi administrasinya, mungkin masih sangat lemah atau masih sangat buruk gitu ya, dari tahun ke tahun itu tidak terjadi. Kalau disebutkan tadi bahwa sudah tidak ada, kalau Pak Santoso tadi menyebutkan jangan-jangan sudah tidak ada komponen ini, sebenarnya masih, saya kira di dalam program AIDS kita itu komponen penyediaan kondom itu kelihatannya di GF sendiri masih ada, begitu ya Kup ya, masih ada ya komponen itu. Jadi kalau komponen atau anggaran untuk itu masih ada, tapi masih belum ada kondom di lapangan, ya mungkin salah satu utamanya adalah isu distribusinya. Nah, yang ini apakah tidak dibicarakan? Saya kira hampir di setiap level itu sudah pernah dibicarakan. Jadi teman-teman yang mengeluh seperti Mas Theo di KPA-nya atau di forum LSM DKI sendiri atau Jawa Barat, saya kira pernah membicarakan ini. Cuman tadi ya, mungkin masalahnya hanya pernah dilakukan dan kita tidak cukup nyinyir gitu ya. Jadi ini yang mungkin sudah waktunya gitu ya untuk kita nyinyir kembali gitu. Salah satu peran kita kan sebagai CSO itu adalah menjadi nyinyir ketika apa yang sudah dikomitkan tidak dilakukan. Nah, dan saya tertarik ingin komentar sedikit tentang yang disimpulkan oleh Mas Gambit sampai saat ini ya, melihat dari gejala-gejala baik dari program ataupun sikap dari pengelola program atau pemerintah sendiri. Jangan-jangan memang ini kebijakan kita ini memang memberikan porsi yang sangat kecil untuk pencegahan gitu. Nah, saya terpikirnya begini, mungkin kita dari CSO itu perlu ya dalam konteks kondom ini ya kita menulis surat bersama ke masing-masing. Kalau jadi di berbagai level di tingkat daerah maka tulislah surat ke Dinkes. Mengapa masih sampai saat ini masih belum ada? Itu saya kira penting. Begitu juga kalau perlu ke CC-kan juga, kirimkan juga ke kepala daerahnya gitu. Karena saya kira ketua atau ketua KPA di daerah itu masih wagub wakil kepala daerah atau kepala daerahnya, saya lupa itu. Jadi kita berikan juga surat ke mereka, termasuk di level nasional ke Dinkes, kemudian ke PMK, Kemenkes, PMK, diberikan suratnya ke menterinya gitu ya. Jadi baik itu ke Subdit atau sekarang sudah tidak ada Subdit mungkin ya, Subdit AIDS atau koordinator program HIV/AIDS, IMS dan lain-lain itu. Juga ke menterinya karena mungkin menteri sendiri tidak pernah dengar masalah ini gitu. Dan kalau perlu sebagai CSO saya pikir boleh saja gitu ya tulis surat ke presiden sekalian gitu ya. Jadi dan taruh di tempat umum gitu. Karena kita pengen dapat jawaban. Misalnya pertanyaan kita itu apakah kita memang tidak menggunakan kondom lagi sebagai salah satu komponen dalam program HIV/AIDS atau di dalam program harm reduction. Jadi kita minta itu gitu. Dan juga saya kira tidak ada salahnya untuk bertanya untuk supaya secara tertulis ke berbagai lembaga-lembaga internasional yang selama ini membantu aktif dalam program penanggulangan AIDS.
ke UNAIDS, ke WHO, apa sih posisinya gitu, atau apa pandangan mereka tentang situasi ini? Apakah kita memang sudah tidak membutuhkan lagi kondom sebagai komponen yang penting dalam program? Jadi itu yang terpikir oleh saya gitu ya, dengan mengajukan tertulis dan ya tadi mungkin akan dicuekin gitu ya, mau apa, misalnya di sini ada berapa ini dari peserta yang 24 atau tadi sempat 35 itu dari 10 lembaga, 5 lembaga, tidak apa-apa. Nah, mungkin jadi isunya nanti siapa yang bersedia begitu ya untuk menuliskan surat ini atau pertanyaan ini, dan siapa yang bersedia nanti untuk ikut menandatangani. Nah, ini yang satu hal yang saya kira Mas Gambit dan kawan-kawan, ini jadi isu besar di kita ya. Berbicara dalam sebuah forum, dalam sebuah rapat, mungkin itu kerap dilakukan oleh teman-teman gitu. Dan agak risikonya rendah gitu ya. Tapi kalau sudah membuat sebuah pernyataan tertulis, pertanyaan tertulis, orang jadi mungkin agak takut gitu. Karena itu akan berbekas ya, siapa yang menulis, siapa yang lembaganya mana saja. Dan itu dalam obrolan-obrolan di belakang diakui oleh sebagian teman-teman bahwa mungkin itu memang jadi isu, Mas, bahwa kita itu mau agak aman gitu. Dan saya kira apapun itu situasinya itu tergantung dari lembaga atau individu masing-masing. Saya kira kalau kita bertanya baik-baik dengan sopan, dengan bahasa, tapi mendesak gitu ya. Sebenarnya apa posisi masing-masing penanggung jawab ini atau yang terlibat sebagai stakeholder utama dalam penanganan AIDS ini tentang masalah penyediaan dan ketersediaan kondom ini, saya kira menurut saya masih layak dilakukan. Dan usulan dari Mas Yakub yang terakhir tadi, saya kira juga oke, bisa dilakukan juga gitu ya. Saya kira teman-teman yang 6 orang atau 8 orang wakil dari CSO yang ada di CCM itu oke lah kalau memang minta disuratin dulu gitu ya, karena mereka itu juga sudah ngobrol gitu selama ini dengan kita ya, artinya orang-orang yang bekerja di isu AIDS ini, mereka juga tahu kok masalah ini gitu. Kalau memang harus untuk membuat mereka bergerak harus disuratin dulu, oke, mungkin saya sendiri mungkin akan coba nulis surat gitu ya. Ayo siapa, Jor atau siapa, Dit, siapa lagi, Mei atau siapa lagi yang supaya ayo lakukan. Jangan-jangan nanti jawabannya, oh harus ada 20 surat dulu baru kita melakukan. Nah itu, tapi makasih Mas Yakub, itu satu isu. Atau kita kirimkan rekaman dari acara diskusi ini sehingga kita tidak mengulang lagi hal yang sama, dan minta mereka dengan melihat ini atau catatan mungkin dari pertemuan atau diskusi ini tergerak hatinya untuk memang mengadakan sebuah diskusi tematik sehingga isu tentang ada atau tidak adanya atau penyediaan kondom ini menjadi lebih ditanggapi secara benar gitu ya, atau secara serius gitu. Jadi bukan dianggap omong-omong yang nggak penting atau yang bisa dicuekin saja. Itu yang saya pikir. Jadi bahwa upaya kita untuk mendorong atau mempertanyakan itu mungkin perlu dilakukan secara tertulis dan dilakukan ke semua level begitu ya. Nah, itu yang terpikir, mungkin agak gila dikit gitu, ngapain sudah dibicarakan di pertemuan masih mau nulis juga lagi gitu ya. Tapi itu yang terpikir. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Oke, ada tanggapan dari Mas Gambit sebelum? Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ferry dan teman-teman atas ide-ide dan juga perspektif-perspektif yang ada, termasuk juga teman-teman yang melalui chat yang semakin menggambarkan tentang situasi di lapangan yang belum berubah situasinya dibanding 3 bulan yang lalu ya, yang terkait dengan isu isu kondom di lapangan yang belum juga terjawab. Nah, saya kira kita
semakin saya itu hanya berandai-andai apakah orang yang di CCM, orang yang di TWG, di PR dan juga di Kemenkes itu melihat bahwa program nasional mereka itu bisa gagal kalau mereka gagal menyediakan kondom ini. Gitu. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan gitu ya? Kalau kemudian harus didorong-dorong oleh orang yang di lapangan, sementara mereka lah itu perekayasa program yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu yang membayang-bayangkan saja apakah mereka tidak khawatir. Kalau itu memang itu kan jadi asumsi saya tadi bahwa sebagai pilihan pembiaran itu memang itulah yang dilakukan oleh para petinggi program HIV/AIDS ini, dan kita tahu bahwa program HIV ini adalah program nasional di mana secara administratif semua kebutuhan program itu akan di-cover oleh program nasional. Artinya termasuk juga untuk penyediaan kondom, penyediaan jarum suntik, penyediaan metadon dan sebagainya itu harus di-cover oleh program nasional ini. Kecuali besok kalau HIV bukan program nasional sendiri, tentu saja menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk bisa menyediakan dana-dana yang dibutuhkan untuk masing-masing daerahnya. Saya kira itu yang posisi kuatnya, sehingga meneruskan tadi petisi atau surat yang seperti apakah yang kemudian harus kita berikan mungkin akan lebih kuat jika kita sampaikan itu ke pemegang program nasional ini gitu ya. Karena nanti kalau kita kirimi surat di daerah akhirnya juga bisa mengelak, oh kami belum dapat kiriman dari Jakarta gitu. Ya, ini yang memang sudah terjadi ya. Kalau kita bertanya di tingkat daerah itu, oh kami belum dapat kiriman dari provinsi. Nanti kita kejar di provinsi, oh kami belum dapat kiriman dari kementerian. Ya akhirnya kan begitu. Tetapi kita melihat bahwa strategi kita adalah memang karena ini adalah program nasional, maka kita tujukan kepada program nasional. Barangkali nanti sekalian minta bantuan Yakub yang ada di CCM ataupun juga di TWG, mungkin juga sekaligus bisa mengingatkan itu tugas mereka untuk merespon situasi kegelisahan ini. Sudah setengah tahun ya, paling tidak setengah tahun ini tidak ada kondom. Bagaimana mereka tidak itu, masa begitu harus disurati gitu ya, atau diminta mereka untuk rapat, kita presentasi, kita minta presentasi, responnya apa? Oh ini kan sudah pernah, ngapain gitu. Ini yang baru saja kita alami ya, ketika kita akan minta waktu untuk tematik tematik terkait dengan CEMSEC. Responnya adalah mereka kan sudah, ngapain lagi gitu. Saya kira itu saja respon kita kepada TWG ya, TWG sebagai representasi dari hal yang teknis ternyata juga tidak. Saya kira itu mungkin sesama anggota TWG bisa lebih atau anggota CCM ke TWG lebih punya fungsi gitu ya dari. Ya. Boleh berkomentar sedikit Mas? Ya silakan. Ya, saya mohon izin sedikit saja terkait yang barusan Mas Gambit di bagian akhir sampaikan tadi. Sebenarnya yang merasa waktu itu memberikan surat referensi kepada member CCM yang saat ini masih duduk di sana dengan posisi dapat kursi di sana sebagai member CCM, mewakili konstituensinya adalah mereka berhak untuk mendapatkan update setiap pertemuan yang dihadiri. Jadi
termasuk materi update dan segala macam gitu, dan masuk suara-suara yang di lapangan juga disampaikan sebagai katakanlah member SDM itu sebagai penyambung lidah. Hal contoh misalkan posisi saya sebagai perwakilan TB HIV, misalkan saya memiliki wadah khusus komunikasi dan saya admin dari WhatsApp group CSO TB HIV Network, di mana Mas Gambit di situ juga sebagai member juga ya Mas ya gitu. Jadi saya misalkan selalu rutin setiap kali habis meeting saya selalu bikin catatan-catatan dan itu disebarkan kepada konstituensi. Nah sebenarnya ini yang bisa dilakukan sebenarnya di awal gitu. Kalau dari awal sebelumnya kalau itu sudah dilakukan sehingga suara-suara dari konstituensi kalau ada pesan-pesan kayak gini langsung disampaikan di grup itu, terus kemudian minta kepada yang bersangkutan sebagai member CCM itu untuk do something gitu. Wah ini ada persoalan serius dan ini harus diselesaikan gitu, dan minta. Dan terkait tadi yang disampaikan Mas Ferry, tidak perlu adanya suatu forum bahwa member CCM yang minta tematik meeting itu harus 5 atau 3, enggak gitu. Karena satu aja member CCM bisa meminta itu boleh saja kok gitu. Karena tematik itu ada slotnya khusus gitu, dan itu bisa dilakukan gitu. Jadi saya kira itu Mas sebagai gambarnya. Jadi saya setuju dengan Mas Gambit bahwa ini persoalan-persoalan nasional, bahwa kemudian teman-teman di daerah memang itu bisa menyuarakan di daerah kepada provinsi, tapi betul pasti ini juga akan ketebak jawabannya sama, mereka juga akan menunggu respon dari nasional. Sehingga menurut saya yang paling tepat adalah advokasi di tingkat nasional dulu gitu. Yang ini diberesin para pembuat keputusan dan kebijakan dalam ini adalah Subdit HIV gitu ya, kemudian dan persepsi para PR komunitas juga seperti apa gitu untuk melihat situasi seperti ini gitu. Jadi pada saat sesi itu kita akan langsung mendengar respon mereka dan tanggapan mereka seperti apa, dan kemudian dimintakan momnya, dan kemudian dari mom itu kita pegang, kita ikutin terus perkembangannya gitu. Jadi saya kira itu Mas. Terima kasih. Oke, sudah jam 5:02 teman-teman. Ya, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit dari diskusi kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Gambit sama Mas Ferry, sebenarnya kebutuhan kondom itu masih sangat tinggi. Teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa kebutuhannya tinggi di Papua, di komunitas TG yang mendapatkan stigma. Namun pada kenyataannya teman-teman juga bercerita bahwa kondom ini sebenarnya sudah banyak yang tidak mendapatkan. Kalaupun mendapatkan tadi sudah kadaluarsa atau kualitasnya buruk. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, tadi teman-teman sudah berdiskusi tentang advokasi bersama, penelitian yang dilakukan lagi, dan Mas Yakub mengusulkan untuk langsung menyampaikan di nasional. Ya, mungkin itu saja. Mungkin nggak mencakup semuanya karena diskusinya sudah panjang sekali. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Lenggo, karena sudah lewat waktunya. Iya, terima kasih banyak Erik. Terima kasih Mas Gambit. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah setia sampai akhir. Mungkin di akhir, sebelum ditutup, izin untuk foto bersama dulu ya Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Nah, Mas Doki itu wajahnya mana? Oh, langsung hilang deh. Ada. Iya. Apa kabar Doki? Baik, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Salah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu 2 minggu. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Lenggo. Mas Gambit. Mbak Maya. Izin end meetingnya ya.